Halo Sobat Dian Malik, berjumpa lagi. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang 8 hal yang sebaiknya dihindari saat menerima undangan interview kerja, seperti misalnya hindari untuk bertanya tentang gaji dan lain-lain. Sekarang kita melangkah ke fase berikutnya, yaitu interview kerja. Video ini akan membahas 7 hal yang sebaiknya dihindari saat interview kerja. Yang pertama, hindari untuk menceritakan keburukan perusahaan sebelumnya. Pertanyaan kenapa Anda ingin keluar dari perusahaan yang sekarang atau perusahaan yang sebelumnya bisa jadi merupakan pertanyaan yang memancing emosi Sobat Dian Malik. Tolong berhati-hati dengan pertanyaan jebakan ini. Seberapapun sakit hatinya Sobat Dian Malik kepada mantan bos atau dengan rekan-rekan di perusahaan sebelumnya, jangan sekalipun menceritakan keburukan-keburukan tersebut saat interview kerja. Yang kedua, hindari untuk curhat. Interviewer bisa sangat bersahabat dan ramah. Tapi ingat, posisinya saat interview bukan sebagai sahabat Sobat Dian Malik. Jadi, jangan curhat. Tetap profesional. Jangan sampai bercerita, "Saya sedang ada masalah Pak dengan kekasih saya baru saja putus Pak dengan kekasih saya," dan lain sebagainya. Yang ketiga, hindari untuk datang terlambat dan tidak memberi kabar. Datang terlambat sebaiknya dihindari. Tipsnya sudah saya bagi pada video sebelumnya. Dan datang terlambat akan menjadi sangat fatal jika Sobat Dian Malik tidak memberi kabar pada interviewer. Menurut Septian Wibowo, dalam forum tanya jawab Quora Indonesia, datang terlambat dan tidak memberi kabar akan membuat Sobat Dian Malik dianggap memiliki kemampuan komunikasi yang rendah. Selain itu, akan dianggap memiliki kemampuan teamwork yang rendah. Yang keempat, hindari untuk bertanya informasi yang terlalu umum. Kunci sukses dari interview adalah persiapan. Sehingga, sebelum interview tolong cari tahu lebih detail, cari tahu lebih lanjut informasi tentang perusahaan, informasi tentang pekerjaan yang akan Sobat Dian Malik jalani. Saat interview, interviewer akan memberikan kesempatan. Biasanya akan memberikan kesempatan kepada kandidat untuk bertanya. Untuk fresh graduate, jangan sampai bertanya, "Bu, minta maaf ini perusahaan bergerak di bidang apa ya Bu?" Atau untuk seorang yang sudah berpengalaman, misalnya untuk posisi sales engineer, kemudian bertanya, "Bu, posisi sales engineer, job deskripsinya apa ya Bu?" HRD bisa saja menganggap Sobat Dian Malik kurang siap dibandingkan kandidat lainnya. Seharusnya sebagai seorang sales engineer, misalnya sudah melakukan riset dengan baik, bisa bertanya, "Bu, saat saya memeriksa website, saya menemukan bahwa dari produk-produk yang perusahaan ini handle, pesaingnya adalah perusahaan Anu. Sekarang kita tahu industri sedang berkembang pesat di area Jawa Tengah. Sedangkan perusahaan Anu belum ada cabang di sana. Apakah perusahaan ini ada rencana ekspansi ke sana, Bu?" Yang kelima, hindari untuk bertanya hal-hal personal kepada interviewer. Saat interview kerja, hindari untuk bertanya hal-hal yang bersifat personal. Misalnya, apakah ibu sudah menikah? Sobat Dian Malik bisa dianggap kurang sopan. Lagi pula, hal-hal yang bersifat personal tersebut memang tidak sebaiknya ditanyakan saat interview. Sobat Dian Malik sebaiknya fokus kepada pertanyaan yang bersifat lebih penting.
yang terkait dengan perusahaan dan pekerjaan. Hal yang keenam, hindari untuk bersikap seenaknya atau cuek. Kalau ngangkat kaki ke atas meja ya sudah pasti kebangetan. Ada juga yang bisa dianggap negatif oleh HRD, mengangkat telepon dan tetap melanjutkan pembicaraan dengan suara keras di depan interviewer. Maka saran saya, sebelum interview tolong HP di silent atau di switch off. Jika misalnya kebablasan, HP belum tersilent, HP belum terswitch off, dan ada telepon penting masuk, Sobat Dan Malik bisa mengangkatnya terlebih dahulu. Minta maaf Pak, Bu, saya sedang ada kegiatan, nanti saya akan telepon balik. Kemudian matikan teleponnya, bisa di silent maupun di switch off, kemudian minta maaf kepada interviewer. Yang ketujuh, hindari untuk berpenampilan yang kurang sesuai. Ungkapan bahwa penampilan luar itu tidak penting tidak sepenuhnya benar. Orang lain menilai diri kita pertama kali dari penampilan luar. Dan cara berpenampilan adalah menunjukkan kemampuan kita dalam menempatkan diri di lingkungan. Jadi Sobat Dan Malik harus menyesuaikan pakaian dengan kebiasaan di perusahaan yang Sobat Dan Malik lamar. Ada perusahaan yang mengharuskan pegawainya berpakaian sangat rapi dan formal. Tapi ada juga yang tidak terlalu formal, tapi tetap sopan. Jangan sampai Sobat Dan Malik mengirimkan lamaran untuk pekerjaan yang mengharuskan berpakaian formal, rapi, tapi Sobat Dan Malik datang dengan celana yang dengkulnya robek-robek, pakai kaos oblong yang lengannya buntung, kemudian rambut sebelah sini botak, sebelah sini gondrong. Jangan ya. Nah, demikianlah video kali ini tentang 7 hal yang sebaiknya dihindari saat interview kerja. Bila Sobat Dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!